Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala di Gunung Keramat bagian 5. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Sampai sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswah menyalakan senter yang mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu tidak ada. Dia berhenti, kulihat wajahnya terkejut. "Kenapa?" tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan juga sepatu gunung. "Jangan disentuh," kataku saat Uswa mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apa benar perkataan Pak Jaro kalau pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat-mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. "Curug Putri, iya, itu pasti Curug Putri," kataku dengan penuh semangat. Uswa berbinar, ia kembali memapaku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang bisa melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulau Sari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarkannya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswah hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini? Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumuran darah. Saat kuhampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka semua itu pasti adalah jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian, Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan, lalu terdengar derap kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film.
Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswa panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu tiba-tiba hilang. Pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswa agar tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswa tiba-tiba kosong. Ia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. Uswa, jangan Uswa. Ku coba menahan tubuhnya, tapi dua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswa masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju kemparan cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak-teriak memanggil nama Uswa. Tidak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring. Matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia lalu menggendongnya, lalu berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda, hanya ia mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mir, syukurlah gue ketemu lu di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitaran sini. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu lagi dengan Mira. Enggak Ri, gua kan udah bilang, gua hidup lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gua ya, kalau gua udah menikah dan juga punya anak. Aku mundur beberapa langkah saat Mira tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswa. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di dalam keraton, Uswa turun dari kereta. Aku mencoba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswa dituntun oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswa melucuti pakaiannya lalu mandi di dalam kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswa mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan-makanan lainnya. Uswa makan dengan lahap, tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum, tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Berziarahlah, kata sang ratu. Aku dan Uswa duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati.
Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah. Besok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswa berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Aku tidak tahu kenapa sang ratu malah menyelamatkan kami berdua. Berbeda dengan para pendaki lainnya yang mati dengan sangat mengenaskan. Aku dan Uswa malah diberi makanan sampai kenyang dan sekarang diberi jalan untuk pulang. Itu sangat aneh. Jalan yang kami tempuh terus menurun. Tidak ada satupun pendaki yang kami temui. Jalan setapak itu sepi. Padahal kata Ricky, orang-orang lebih suka mendaki di malam hari ketimbang siang hari. Aku curiga kalau akses ke gunung ini sudah ditutup. Tiba-tiba Uswa berhenti. Ia memegangi lutut, tampak sangat kelelahan. Dari tadi kami memang berlari kecil agar cepat tiba di perkampungan warga. Aku rasa perjalanan ini masih jauh. Kami bahkan belum sampai ke perkebunan pisang warga. Biar gua yang bawa tas lu. Aku membuka tasnya. Kami kembali melanjut. Aku membawakan tasnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Namun kali ini tidak berlari. Aku kasihan pada Uswa yang seolah tidak sanggup lagi untuk jalan. Tidak lama berselang, akhirnya kami tiba di perkebunan warga. Kulihat banyak sekali kawanan babi yang menyerang kebun itu. Kami tidak mau mengambil resiko dan membiarkan kawanan babi itu merusak kebun pisang. Semakin lama akhirnya aku melihat gemerlap lampu cahaya dari rumah-rumah warga. Kami berdua sangat senang sampai meneteskan air mata. Aku tidak menyangka kalau aku bisa bertahan hidup selama berhari-hari di dalam gunung ini. Sekitar jam 3 dini hari, kami akhirnya tiba di parkiran motor. Kudapati banyak motor yang terparkir di sana. Tapi anehnya pos itu sepi. Tidak ada satu orang pun yang berjaga di sana. Segera ku keluarkan motorku dari dalam parkiran, lalu pergi dari pos itu. Setibanya di perbatasan kampung, kami dicegat oleh 3 orang lelaki berbadan kurus tinggi. Aku kira mereka sedang ronda, tapi ternyata bukan. Mereka sengaja menutup akses jalan itu. Kami disuruh turun dari motor. "Pendaki ya?" tanya salah satu dari mereka. "Iya Pak, teman-teman kami tewas. Hanya kami yang selamat." "Namamu tuh bagus kan?" "Iya Pak, saya tuh Bagus Asrori." "Dan kamu Ratu?" "Iya, saya Ratu Uswa Kasana," jawab Uswa suaranya parau. Dia sudah sangat kelelahan. Mereka mengangguk-angguk. Aku tidak mengerti apa maksudnya. "Boleh kami pergi Pak?" tanyaku. Aku sudah tidak tega melihat Uswa yang semakin kelelahan. Tunggu dulu. Mari ikut kami." Lelaki yang mengenakan peci hitam menarik lenganku. "Kemana Pak?" "Menghadap tetua kampung ini." "Untuk apa ya Pak?" "Kalian harus dibersihkan dulu sebelum pulang. Di gunung banyak dedemit. Kami hanya ingin membantu kalian." "Kami tidak merasa perlu dibersihkan Pak. Kami harus segera pulang." Aku merogoh kembali kunci motor. Kulihat salah satu dari mereka menyentuh golok yang diikatkan pada pinggang. Uswa berhus. Ia menyuruhku untuk mengikuti saja kemauan mereka. "Udah, kalian jangan khawatir. Di rumah tetua ada 3 pendaki lainnya yang selamat. Kami tidak ada niatan jahat dan hanya membantu kalian," ujar lelaki yang memegang golok lalu menyalakan rokok kreteknya. Kami dibawa ke sebuah rumah panggung.
Di dalam rumah itu ada 3 orang pendaki yang kondisinya semrawut. Wajah mereka tampak sangat kelelahan, jaketnya penuh noda lumpur. Mereka terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 orang lelaki. Masih ada yang selamat. Silakan duduk. Seorang kakek berbadan kurus kering dan rambutnya sudah putih semua menyambut kedatangan kami. Tidak ada kursi di ruang tamu. Kami semua duduk di atas tikar pandan. Seperti yang sudah kukatakan tadi, kalian adalah orang-orang yang beruntung yang bisa selamat dari gunung itu. Aku mengerutkan dahi sambil menatap kakek itu. Nama Tubagus dan Ratu itu adalah nama dari keturunan Kesultanan Banten. Jadi Dedemi tidak akan berani menyakiti kalian. Tapi tetap kalian harus dibersihkan. Takutnya ada saja jin yang menempel di tubuh kalian. Kakek itu berbicara sambil tersenyum ramah. Aku mengangguk paham. Pantas saja saat di keraton kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Pantas kami disuruh berziarah pada Sultan Maulana Hasanuddin. Kalian berziarah secara gaib. Makam sebenarnya ada di Banten. Sesekali berziarahlah ke sana. Dulu Sultan Maulana Hasanuddin pernah tinggal di Gunung Pulosari dan berhasil menebarkan ajaran Islam di sekitar pegunungan. Aku tidak menyangka kalau nama Tubagus yang disisipkan di dalam depan asrori adalah penanda bahwa aku masih ada hubungan darah dengan Kesultanan Banten. Pantas saja nama Tubagus itu selalu ada turun-temurun di keluargaku. Dari kakek, bapak, dan sekarang aku, serta adik-adikku yang mempunyai nama berawalan Tubagus. Aku tahu kalian semua pasti pernah masuk ke kerajaan jin Curug Putri. Sebelum pulang ke rumah, tubuh kalian harus dibersihkan terlebih dahulu. Takutnya ada jin yang masih menempel. Kakek itu menyuruh kami untuk mandi bergantian di sumurnya. Sumur itu sudah ditaburi berbagai macam kembang. Aku merasa sangat segar ketika air itu menyentuh tubuhku. Setelah itu satu persatu kami dibacakan doa. Semua tampak baik-baik saja hingga tibalah giliran Uswa yang dibacakan doa. Tangan si kakek menyentuh ubun-ubun Uswa. Ia pun mengerang kesakitan. Kedua tangannya mengepal dan ia mengamuk. Tuh, masih ada jin di dalam tubuhnya yang ikut pulang, kata kakek itu sambil terkekek. Kamu jangan macam-macam sama keturunan sultan. Keluar! Bentak kakek itu. Uswa semakin mengamuk. Ia tertawa lalu menangis tidak karuan. Ini jin yang masih kanak-kanak. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya mengganggu pas tidur. Jelas si kakek. Air disemburkan ke wajah Uswa, ia pun lunglai lalu pingsan. Sekitar jam 7 pagi Uswa siuman, kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberikan kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantarkan kami pulang ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick up. Di hari yang sama, Gunung Pulosari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi yang tidak lain adalah omnya Mira sangat marah kepadaku. Bahkan ia membawa perkara ini ke pengadilan. Ia menganggapku lalai menjaga Mira.
Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku yang menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Bersambung.